Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan ini, bulan Oktober ya, di kajian kita di Triple Cool dengan tema besarnya sebenarnya The Letters from My Rob, surat dari Allah, surat dari Tuhanku. Dan di tema ini sebenarnya kita ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebenarnya Quran ngomong apa. Jadi setiap kali kita menghadapi apapun yang kita hadapi di hidup kita, baik itu hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, kita harusnya bertanya, Quran sebenarnya panduan Quran seperti apa? Karena kita sepakat ya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk kita, itu sebagai panduan. Jadi Al-Quran itu melewati 7 lapis langit itu. Itu sejauh itu perjalanannya, tujuannya cuma satu, untuk menjadi hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan di dunia yang sangat luas ini, dunia ini kan sangat luas dan kita gampang sekali nyasar di dunia ini. Kita sangat haus dengan petunjuk, pasti. Apalagi di dunia ini, dunia sendiri menawarkan petunjuk. Dunia sendiri punya cara hidupnya. Dunia sendiri menawarkan kepada kita, kalau mau hidup bahagia kayak gini caranya, kalau mau hidup sukses kayak gini caranya. Pertanyaannya benar nggak sukses atau enggak? Benar nggak bahagia atau enggak? Itu di Amerika orang punya namanya American Dreams, impian orang Amerika yang tertuang dalam piagam kemerdekaannya itu. Impiannya apa? Life, liberty, and the pursuit of happiness. Itu. Life, kehidupan, liberty, kebebasan, and the pursuit of happiness, dan mengejar kebahagiaan. Nah, anak-anak Amerika tuh mulai bertanya tuh, kenapa Thomas Jefferson meletakkan kata pursuit before happiness? Kalau tadi life doang, liberty doang. Kenapa nggak life, liberty, and happiness? Nah, akhirnya mereka menyimpulkan, because probably happiness is something we can only pursue, we can never reach it. Dia bilang gitu. Mungkin kebahagiaan itu adalah hal yang cuman bisa kita kejar, kita nggak bisa dapatkan. Sebagian menyimpulkan itu. Karena itu ada yang bahas, ada yang bikin film sendiri itu, Will Smith yang main itu, The Pursuit of Happiness. Dan akhirnya terjadi itu. Yang terjadilah orang hanya mengejar kebahagiaan. Ketika dia dapat kebahagiaan itu dia nggak bahagia. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu namanya fallacy arrival. Orang berpikir kalau arrive di situ, sampai di titik itu saya akan bahagia. Dan banyak orang nyampe di titik itu dan dia nggak bahagia. Malah makin dia pikir kayaknya hidup saya dulu lebih bahagia dari ini deh. Kan banyak anak-anak muda berpikir kalau saya sudah lulus kuliah, mungkin saya akan bahagia. Oh ya, tunggu aja lulus kuliah. Status mahasiswa itu lebih enak daripada status lulus kuliah. Tunggu aja ente lulus kuliah. Pas lulus kuliah, taruhlah nilainya bagus 3,85 atau 3,91 IPK-nya. Dia dihantam dengan kenyataan hidup. Mulai dia berpikir, kayaknya kalau saya dapat pekerjaan, ya minimal UMR lah, saya akan bahagia. Dapat pekerjaan UMR, ternyata nggak bahagia juga. Dapat terus semakin tinggi pencapaiannya, dapatnya, dan semakin tinggi juga kebutuhannya. Hedonic treadmill gitu kan. Treadmill tahu kan, semakin kencang kita lari, semakin kencang juga treadmillnya. Makanya semakin tinggi penghasilan kita, semakin tinggi juga pengeluaran. Akhirnya orang nggak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi hal yang cuma bisa dikejar. Ketika dia dapat, kebahagiaan saya ada kalau saya minimal punya iPhone 13 aja lah. Pas dapat, enggak, minimal 14. Pas dapat, enggak harusnya iPhone 15. Pas dapat, enggak harusnya iPhone 16 Pro, Max. Macam-macam itu. Jadi enggak ada, akhirnya orang tidak merasakan kebahagiaan, dia menderita oleh
oleh achievement-nya, oleh pencapaiannya. Karena itu kita perlu lihat Quran ngomong kebahagiaan kayak gimana. Karena Quran itu kitab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Di Al-Fatihah yang kita doa, kita minta itu kan, doa yang kita minta dalam Quran apa teman-teman? Di surat Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah itu ayat 1, 2, 3, 4 itu bukan doa, itu masih statement awal Allah ngomong ke kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ngomong kita. Setelah itu setengah kedua itu baru kita ngomong ke Allah, dan di situ baru ada permintaan kita ke Allah. Permintaannya adalah ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ya Allah, tunjuki saya, berikan saya hidayah kepada jalan yang mustaqim. Apa itu jalan mustaqim? Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Orang bahagia itu tuh. Jalan orang-orang yang an'amta, itu fi'il madhi, artinya sudah terjadi, yang telah terbukti ya Allah, orang-orang itu telah engkau berikan nikmat untuk mereka. Itu yang bahagia. Quran itu doa pertama kita minta yaitu bukan jalan yang maghdub, juga bukan jalan yang dhalin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka pertanyaannya harus bagi kita anak-anak muda muslim, kita berpikir Quran mendefinisikan bahagia itu kayak gimana sih? Jangan sampai kita terjebak, kita pikir itu bahagia, kita habiskan hidup untuk itu, tiba-tiba udah tua dan baru kita sadar kebahagiaan itu bukan ini. Tapi udah terlambat, usia udah habis. Udah terlambat kalau mau gitu, udah. Tapi mau memperbaiki gimana lagi? Usia sudah terlambat. Setelah dapat ini bukan kebahagiaan. Karena itu Allah berikan kepada shortcut itu. Jalan pintasnya apa? Quran. Kita kembali kepada Quran, lihat Allah ngomong seperti apa. Nah, the letter from my Rob, tema besarnya kita di setiap Selasa pekan ketiga, itu sebenarnya kita ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa Quran itu sebagai panduan, itu bukan tagline aja. Quran sebagai panduan, beneran sebagai panduan. Ketika kita nyasar, kembali ke Quran. Ketika kita sedih, kembali ke Quran. Ketika ada masalah, kembali ke Quran. Ketika bahagia, kembali ke Quran. Ketika pengen merayakan kebahagiaan, kembali ke Quran. Gimana Quran memandu itu? Karena itu yang akan membuat hidup kita tuh berada pada track yang seharusnya. Dan itu yang membuat kita hidup menjadi hidup yang an'amta alaihim, hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nah, itu target kita. Dan di sesi kali ini teman-teman kita akan bahas satu hal tentang dhon, tentang prasangka. Jadi satu hal saja yang akan kita bahas itu. Hal yang menjadi dia tersembunyi, tidak kelihatan, tapi dia punya dampak signifikan, namanya dhon. Gimana tulisannya? Salah. Tuh, dhon. Pakai dhat ya, dhon. Dan kita pembahasan kalimat dhon itu puluhan kali disebutkan dalam Quran. Dan kita kali ini akan mengambil dari satu ayat saja di surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12 teman-teman. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari dhon. Kita terjemahkan dhon itu kalau bahasa Indonesia mungkin prasangka. Dhon itu nanti didefinisikan dia belum sangka, tapi prasangka. Belum jadi sangka, mungkin asumsi atau presumption lah kalau lebih pasnya itu. Kalau asumsi itu sudah sedikit yakin, tapi kalau dhon itu dia di bawah hal yang kalau saya berasumsi, tapi saya sudah punya modal tuh. Tapi kalau presumption sebelum asumsi itu dia di bawahnya lagi itu. Kalau sangkaan, saya sangka Anda orang baik. Ternyata tidak, itu sangkaan. Ini kalau dzan itu bisa jadi di bawah sangka itu, prasangka mungkin lebih pasnya. Walaupun nanti dzan itu ada levelnya, kita bahas. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari dzan itu, dari prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari dzan itu dosa. Artinya ada dzan yang tidak dosa. Karena Allah bilang sebagiannya dosa, tapi sebagian lain itu enggak dosa. Wala tajassasu, dan jangan tajassus. Tajassus itu jangan memata-matai. Jangan kepo lah kalau sekarang itu. Ada orang
dia nggak follow tapi tahu semua story-nya. Kalau follow aja, tahu aja story itu tajasus itu kita tahu tentang dia tapi dia nggak tahu tentang kita. Nah, itu kerjaannya jin gitu. Jin itu kan bisa melihat kita dari sisi kita nggak bisa melihat dia. Allah bilang wala tajassasu, jangan mata-matai, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kenapa jangan mata-matai? Ini urutannya Masya Allah. Teman-teman kalau lihat surat Al-Hujurat, ini kalau kita membangun sebuah komunitas atau ingin membangun sebuah organisasi atau bahkan hal organisasi paling kecil di alam semesta apa namanya? Unit organisasi terkecil di planet bumi ini apa? Apa? Sel. Itu organisasi, bukan organisme. Keluarga, rumah ya. Organisasi sel betul juga tapi organisme itu. Organisasi paling kecil di alam semesta itu adalah rumah. Bahkan kalau kita pengen rumah itu nyaman, panduannya ada di surat Al-Hujurat ini. Ini kalau kita mendalami ini baca tafsiran para ulama itu dahsyat sekali, luar biasa. Banyak hal-hal yang kita missing. Kita pikir ilmu di parenting ini itu nggak ada guna semuanya kalau panduan ini nggak dipakai ini. Dan Allah bilang jangan jauhilah kebanyakan dzan. Karena kalau prasangka itu kita pelihara, itu dampak dari prasangka itu setelah kita pelihara, saya menduga si fulan ini begini. Next step-nya adalah saya akan memata-matai dia. Karena dari dugaan itu. Kalau Allah bilang, Allah langsung cut di situ. Jauhi kebanyakan dzan, karena kebanyakan dzan itu akan mengiring pada tajassus, pada mata-mata. Allah bilang wala tajassasu, dan jangan memata-matai. Karena memata-matai orang itu hanya melelahkan kita aja. Ada 2 orang anak camping dan setelah malam sama gurunya dikasih sekaleng coklat, permen coklat. Kasih si A, dikasih si B, dikasih. Kemudian satu kaleng itu ada banyak sekali permen coklatnya itu, yang bulat-bulat kecil itu. Katanya, tapi jangan dimakan sekarang, kata gurunya. Makannya besok, karena kalian udah gosok gigi, udah sikat gigi. Makanya besok aja pagi. Yang si A, yaudah dia pegang tuh, dia taruh, kemudian dia tidur. Yang si B, dia takut. Dia ada prasangka kalau saya tidur, mungkin si A akan bangun, buka toplesnya, diambil berapa coklat, 2 atau 3 butir, saya nggak tahu karena jumlahnya sangat banyak. Akhirnya dengan prasangka itu dia tidur, setiap 5 menit dia buka mata. Tidur lagi, setiap 5 menit buka mata. Tidur lagi, setiap 5 menit dia buka mata. Sampai subuh, kata si B melakukan itu. Dan setelah bangun paginya, si A bangun dalam keadaan segar, si B bangun udah separuh nyawa. Karena kan dia nggak tidur semalaman. Itu dzan itu menyiksa seperti itu. Wala tajassasu, dan ujung dari dzan itu berikutnya adalah kalau dzan itu dibiarkan saja, Allah bilang suruh jauhi dzan. Kalau dibiarkan saja, next step-nya adalah kita akan tajassus, memata-matai itu. Dan mata-matai itu ada yang memang niat memata-matai, ada yang diberi kesempatan untuk memata-matai. Saya nggak suka dengan si fulan, dan saya nggak niat dengan mata-matai dia. Saya punya dzan terhadap fulan, saya nggak niat memata-matai dia. Tapi pas saya lewat, ada orang ngomong tentang si fulan. Oh, saya berhenti dulu nih, dengar dulu. Nah itu hanya akan menyiksa kita aja, akan menghabiskan energi kita saja. Baik itu beritanya benar ataupun enggak. Allah bilang wala tajassus, jangan tajassus, itu akan menyita waktu kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Setelah tajassus, orang kalau udah mata-matai itu, dia ngapain. Setelah itu yang dia lakukan adalah menggibah. Menggibah itu ngomongin orang lain hal yang dia tidak sukai. Yang dilakukan setelah mata-matai itu, kan mata-matai itu hasil dari dia mata-matai, hasil dia kepoin orang yang nggak penting itu, hasilnya itulah konten yang nanti dia akan bahas untuk teman-teman yang juga benci sama orang itu. Sampai nanti kita dapat orang yang punya isu juga dengan orang itu, nah kita dapat konten, iya tadi saya lihat story-nya, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023, hari Rabu, malam jam 8 lewat 15, dia bikin story, cuma 15 menit, terus dihapus lagi. Itu jadi konten itu. Untuk apa? Untuk gibah itu. Allah bilang wala yaghtab ba'dukum. Allah tahu ujungnya ini kan ghibah. Mulai dari dzan ujungnya akan ghibah itu. Karena Allah bilang ghibah itu fatal. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Apakah kalian mau bahwa di antara kalian tuh makan daging saudaranya? Bahkan ulama mengatakan al-ghibah minal kabair. Ada ulama mengatakan bahwa ghibah itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ada ulama menyampaikan seperti itu kan, tuh ayat-ayat tentang ghibah tuh keras dalam Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Allah umpamakan orang, kalau di antara dosa besar itu apa? Yang kita sangat refleks kalau itu dosa. Makan babi kan. Kita makan kerupuk kulit nih. Wah, kerupuk kulit enak nih Pak. Ya enak Mas, baru dimasak fresh from the oven. Oh iya, punya.
Udah makan satu plastik habis, satu lagi deh Pak, makan. Lagi makan, ini kok bisa enak begini Pak, beda dengan kerupuk kulit yang lainnya. Iya Pak, ini kandang babinya beda. Kandang apa Pak? Kandang babinya. Ini kerupuk kulit apa? Kerupuk kulit babi. Bapak kenapa nggak bilang? Kamu kenapa nggak nanya? Kita langsung muntahin kan. Allah bilang kalau ngibahin orang itu lebih parah dari makan kulit babi. Itu makan daging saudara. Itu orang benci sama Sumanto kan. Nah kita kayak gitu tuh. Yang apapun makanannya itu. Yang makan daging manusia, orang menggibah itu dia makan manusia. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Allah kasih perumpamaan yang menjijikkan sekali. Kalian memang kalau menggibahi teman itu kalian mau makan daging saudara sendiri. Maitan dan dagingnya dalam kondisi bangkai. Dia udah mati kemudian dimakan bangkai. Fakarihtumu, sementara kalian membenci itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Nah ini nama Allah di akhir. Ini teman-teman kalau baca Quran coba cek ya. Kalau Allah menyebutkan namanya di akhir, misalnya di ayat 12 Allah bilang innallaha tawwabun rahim. Ayat 13 Allah bilang innallaha alimun khabir. Ayat 14 Allah bilang innallaha ghafurun rahim. Setiap nama yang disebutkan di ujung ayat itu punya kaitan yang sangat erat dengan pembahasan di dalam ayat itu. Jadi kalau kita baca Quran, coba renungkan apa makna ini dan dia punya kaitan erat dengan itu. Jadi kita kembali ke awal ayat ini. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dzon. Tadi kita bahas kan banyak prasangka, saling mata-mata, kemudian menggibah satu sama lain. Allah ngomong ini kemungkinan terjadinya di siapa? Di kelompok mana? Mungkin gak ini terjadi di kelompok orang-orang soleh? Mungkin gak kira-kira? Mungkin, karena awal ayat ini mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas nanti di ayat 14. Di ayat 13 baru ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Tapi ayat 12 ke belakang ayat 11 juga ya ayyuhalladzina amanu. Ada 5 atau 6 ya ayyuhalladzina amanu nih dari awal surat Al-Hujurat. Teman-teman lihat di Quran awal surat Al-Hujurat ayat 1-nya langsung ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Ayat 2-nya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nanti berikutnya di ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman. Karena hal tersebut, nah ini juga penting teman-teman. Di komunitas muslim, kan ada komunitas tongkrongan anak gaul, ada tongkrongan anak soleh. Nah orang-orang berpikir ketika pindah tongkrongan, ini banyak anak-anak hijrah kepleset di sini. Dia ketika pindah, tadinya nongkrong di kafe mana, setiap pulang nongkrong nonton dulu ke bioskop gitu kan. Sekarang dia hijrah, akhirnya nggak nongkrong di kafe, nongkrong di masjid. Dan dia ketika masuk ke komunitas yang baru, dia berpikir semua orang itu soleh di sana. Dan dia tidak merasa bahwa tidak akan ada. Dulu tongkrongan saya di Pasir Kaliki, kafe-kafe sana itu punya keburukan ini, saya yakin nggak ada di sini. Dan Al-Quran mengajak kita untuk realistis, masih mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Karena Allah bicara kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, kemungkinan besar kalian akan berprasangka satu sama lain. Dan Allah katakan, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan seterusnya. Nanti di akhir Allah katakan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tawwab. Kata tawwab itu artinya dari kata taubah atau taubat. Tawwab artinya maha penerima taubat. Tapi itu bukan tawab. Tawab itu ada makna mubalaghah, ada makna ekstrim di situ. Bukan penerima taubat saja Allah itu. Allah maha menerima taubat, terima lagi. Itu. Innallaha tawwabun rahim. Allah terima terus. Artinya gini, kalau Allah cuman terima taubat sekali, antum bikin dosa, terjatuh ke dosa, kemudian taubat sama Allah, Allah terima. 4 hari, 5 hari masih oke, masih semangat taubatnya dah. Setelah seminggu, itu mulai luntur tuh. Mulai jatuh, nongkrong lagi ke tempat kemarin, ternyata jatuh lagi. Kalau cuma Allah maha pengampun, antum balik lagi udah gak diampuni. Kemarin udah saya ampuni, kamu melanggar sekarang. Itu bukan taubat, bukan tawab. Tawab itu, kemarin Allah sudah ampuni, sekarang kamu bikin salah lagi, Allah ampuni lagi. Bikin salah lagi, Allah ampuni lagi. Bikin lagi, Allah ampuni lagi. Bikin lagi, Allah ampuni lagi. Bikin lagi, Allah ampuni lagi. Sampai Allah gak pernah bosan mengampuni kamu, sampai kamunya yang bosan minta ampun. Itu tawab. Artinya Allah bilang ini, hal-hal yang disebutkan sebelum innallaha tawwabun rahim, suudzon,
kemudian gibah, tajasus, itu hal yang potensinya berulang kali kita lakukan. Itu di akhir Allah katakan sebutkan namanya yang berulang kali juga Allah mengampuni dosa kalian. Tapi ini bukan excuse untuk teman-teman, oh Allah nanti ngampunin, ya udah kita gibahin aja sekarang. Bukan. Bukan excuse untuk sudut pandangnya adalah ada potensi besar kita akan terjerumus ke sini. Apalagi hari ini. Hari ini gibah itu dinormalisasi, teman-teman. Orang cari duit pakai gibah hari ini. Orang cari duit hari ini pakai gibah. Ayat ini itu melarang perkara, melarang satu perbuatan yang hari ini perbuatan itu menjadi profesi. Ada orang profesinya di perbuatan itu. Coba lihat ayat sebelumnya. Ayat 11. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Sekarang ada profesi yang kerjanya hanya merendahkan kelompok lain. Tahu nama kerjanya apa? Roasting. Enak kalau yang antum roasting itu jagung, bisa dimakan bareng-bareng. Yang roasting itu manusia, sekelompok orang. Maka keluarlah stereotip mengatakan orang Padang sifatnya begini, orang Sunda sifatnya begini, orang ini sifatnya begini. Itu mulai dari meremehkan itu tuh. Mulai dari hal yang sesederhana meremehkan itu saja. Dan hal yang meremehkan itu lama-lama menjadi keyakinan. Lama-lama menjadi keyakinan. Nanti kita pada Isya akan bahas teman-teman. Definisi dzan ini, orang Arab menggunakan kata dzan untuk hal yang dia tidak begitu yakin, sampai hal yang dia yakin itu disebut dengan kata yang sama, dzan. Kata orang Arab menyebutkan lughatul abdad, bahasa yang berkebalikan. Misalnya nih, dzan ini nanti definisinya dzan, lengkapnya pada Isya kita bahas. Dzan ini definisinya hal yang kita cuma prasangka saja. Prasangka saja, itu masuk dzan. Prasangka itu dia bahkan belum masuk ke dalam sangkaan, baru prasangka, presumption. Kalau sekarang ada assumption, asumsi, ini sebelum asumsi lagi. Nah itu disebut dengan dzan. Tapi nanti Quran juga menggunakan kata dzan itu untuk suatu hal yang sangat diyakini. Misalnya orang-orang beriman itu mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang yadhunnuna, mereka punya dzan bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka lagi. Allah gambarkan orang-orang beriman itu sifatnya mereka punya dzan, tapi dzan itu maknanya itu yakin 100%. Kalau nggak 100% minimal 99% lah, sampai 100%, itu dzan. Coba, dari yang prasangka mungkin Anda yakin, enggak juga, persentase keyakinannya berapa? Mungkin 9%, enggak 90% juga, 9% doang. Itu juga dzan juga tuh, kata orang sebut, orang Arab sebut ini lughatul abdad. Abdad itu kalau di bahasa Inggris itu oksimoron. Oksimoron itu mulai dari yang bawah sampai yang atas. Mulai dzan itu mulai dari hal yang prasangka sampai dia yakin. Orang Arab kadang menggunakan kata dzan. Nanti gimana membedakannya? Lihat konteksnya aja. Kalau Allah bicarakan orang beriman dalam Quran, Allah katakan orang beriman itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka punya dzan bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Dzannya orang beriman itu keyakinan. Kata orang beriman itu orang yang tidak mudah playing victim. Kalau kita kan dikit-dikit playing victim, oh kamu mah enak, saya enggak. Orang beriman dia tahu, saya menderita. Tapi suatu saat saya yakin, saya akan bertemu dengan Rabb saya, dan semua penderitaan akan diganti reward oleh dia. Itu orang beriman. Semua penderitaan yang saya derita hari ini, dan setelah menderita, orang masih nyala-nyalain saya, suatu saat saya akan pasti bertemu dengan Rabb saya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka sangat yakin mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali pulang kepada Rabb mereka. Dan Rabb itulah yang akan membalas semua penderitaan saya dengan kebaikan. Karena orang nanti masuk surga, kalau Allah izinkan kita masuk surga ya. Itu kalimat yang pertama kita dengar, saya dapat bocoran nih. Dari Al-Qur'an, dari Allah. Kalimat yang pertama kalau Allah izinkan mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng ya. Di pintu pertama kita masuk surga, kalimat yang dibacakan untuk kita, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, congratulations, selamat kalian sudah sampai di sini. Dengan apa diucapkan selamat itu? Bima sabartum. Dengan semua kesabaran yang kalian keluarkan ketika di dunia. Jadi dari semua hidup kita hari ini, nanti di surga yang pertama kali disebutkan, dimention di surga itulah, selamat kalian, selamat datang di surga para hadirin semuanya yang sudah Allah izinkan masuk surga, selamat dari neraka, lewat dari Shiratal Mustaqim dan lain sebagainya. Selamat datang semuanya, dengan apa kalian datang ke sini, dan selamat ini semuanya sumber asalnya diantaranya adalah bima sabartum, dengan semua kesabaran kalian.
Orang beriman itu di dunia, dia semua penderitaannya bukan menjadi modal bagi dia untuk menjadi victim. Saya begini, saya begitu, enggak. Itu modal bagi dia dan dia tahu suatu saat saya akan bertemu dengan Allah. Dan semua penderitaan itu Allah akan ganti dengan balasan yang jauh lebih besar dari ini. Itu zon juga itu. Allah menggunakan kata zon, yazunnuna. Berarti dia mulai dari sini sampai dari sini. Poinnya apa? Poinnya adalah zon yang sedikit sini, zon yang sedikit ada di hati kita, itu punya potensi besar untuk menghasilkan zon yang 100% itu. Karena itu Allah bilang sebelum ayat yang kita bahas ini, ayat 11, ayat 12 ini, di ayat 11 Allah bilang, la yaskhar qaumun min qaumin. Kita mulai dengan menghina sekelompok orang. Suku tertentu begini sifatnya. Pertama kita pikir cuma prasangka saja. Tapi karena sering diulang-ulang, kita jadi hakul yakin 100% orang Sunda sifatnya begini. Antum punya masalah dengan teman antum di kantor, misalnya orang Minang, orang Padang yang begini sifatnya. Itu menjadi keyakinan, itu yang jadi masalah besar dalam komunitas muslim nanti. Ketika sudah tertempel di kepala, itu jadi masalah besar, muslim susah bersatu. Baik teman-teman, sudah azan nih? Sudah azan, insya Allah nanti pada Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan dhon, dan kita berangkat dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kita mulai melihat ayat ini pelan-pelan ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Teman-teman akan temukan banyak sekali ayat dalam Quran pakai kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang paling kita hafal apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya itu yang itu. Banyak sekali ayat dalam ya ayyuhalladzina amanu itu setelahnya itu tugas. Banyak ayat-ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu adalah task, ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan ketika Allah sampaikan itu banyak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Kan tugasnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Itu di majelis berlapang-lapang. Ya ayyuhalladzina, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu banyak bisa jadi perintah melakukan sesuatu atau larangan untuk meninggalkan sesuatu. Dan ulama ketika menjelaskan perintah itu semua, kata ulama adalah ketika Allah mulai perintah itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah itu akan sulit dilaksanakan kalau tidak melibatkan iman. Jadi kalau tidak ada variabel iman untuk melaksanakan perintah itu hanya akan jadi beban. Dan itu akan dia walaupun pakai iman tetap jadi beban. Tapi beda ya, teman-teman pernah kan kerja, waktu zaman kuliah, saya pernah dikasih tugas waktu kuliah itu, waktu organisasi, kerjaan banyak, tapi kita happy. Oh bebannya berat, sampai 48 jam kita nggak tidur, 2 hari 2 malam, belas nggak tidur sama sekali, tapi kita semua happy. Ya kan, dia tetap beban juga tapi happy. Nah tapi kalau iman tidak dilibatkan dalam pekerjaan, dia lebih banyak komplainnya itu. Karena itu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ketika kita bahas tentang dhon ini, maka variabel pertama yang harus dimasukkan adalah variabel iman itu. Itu pertama. Sebab kalau variabel iman tidak ada, bebannya akan sangat berat kerasa. Itu satu. Kemudian poin yang kedua kita bahas di sini, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Kata ijtanibu, teman-teman, kata ijtanibu ini, asal katanya ijtanib atau asal katanya ijtanaba. 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 Ini asalnya. Dan ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Kalau teman-teman sempat ngikutin sebelumnya, rata-rata kosakata bahasa Arab itu asalnya itu hanya 3 huruf rata-rata. Kata ijtanaba yang 5 huruf ini asalnya adalah janaba. Orang Arab sebut janbun. Ada janbun kata orang Arab. Janbun itu artinya ini nih. Ada orang-orang yang dipuji sama Allah dalam Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jamak dari janbun itu junub, sisi. Orang yang ingat berzikir pada Allah ketika berdiri, ketika duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring di sisi mereka. Jadi janbun itu di sisi.
Ada dalam Quran atau orang Arab juga menggunakan kalimat sahibu bil janbi. Kalau saya duduk di bis, kemudian di sebelah saya ada orang duduk, kemudian saya ngobrol dengan dia, orang sebelah saya itu namanya sahibu bil jambi, orang yang pas di sebelah saya. Itu katanya. Janbun itu menunjukkan jauh apa dekat. Janbun itu menunjukkan maknanya jauh atau dekat. Dekat kan maknanya. Ya kan janbun kan di sini kan dekat kan, kalau jauh di sana itu. Kata ijtanaba, nah itu uniknya bahasa Arab. Ketika disebut ijtanaba, itu artinya menjauhi. Ijtanaba itu yang menjauhi sesuatu yang sudah dekat dengan kita. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dzan. Allah menggunakan kata ijtanibu, Allah kasih pesan kepada kita, kebanyakan dzan itu sudah ada dalam kita. Jadi ijtanibu itu artinya menjauhi hal yang sudah ada di dekat kita, itu ijtanibu betul. Dia bukan barang yang jauh, tapi sudah dekat dengan kita, maka kita jauhi itu. Itu kata Quran pertama, satu iman. Yang kedua, dia menjauhi sesuatu yang sudah dekat dengan kita. Jadi prasangka itu, setiap kita punya prasangka. Mau apapun latar belakang antum, background antum pasti membawa prasangka. Setiap kita. Dan Allah bilang bahwa setiap kejadian, dari kata ijtinab ini, setiap kejadian itu akan menimbulkan prasangka. Setiap diskusi akan menimbulkan prasangka. Disapa sama orangnya, Assalamualaikum bro, akan menimbulkan prasangka. Apapun itu, potensi prasangka itu akan sangat tinggi terjadi. Karena itu Allah katakan ijtanib, maka jauhi prasangka yang, sebagian prasangka yang salah itu. Ya, nah, yang kedua itu menjauhi. Nanti sekarang ada tambahan poin di sini teman-teman, ada poin tambahan alif dan ta. Ini kan asal janbun kan. Huruf tambahannya kan alif, ta di sini. Di bahasa Arab tuh ada kaidah ini. Ziyadatul mabna isyaratun ila ziyadatil makna, atau ziyadatul mabna ziyadatul makna. Kalau bangunan katanya bertambah, maknanya bertambah. Kalau tadi kata ijtanaba, kan 5 huruf kan, alif, jim, ta, nun, ba, 5 kan. Kalau kata janaba, cuma 3 huruf. Ijtanaba 5, kata janaba 3 huruf. Nah, orang Arab mengatakan, orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan, kalau yang 3 huruf ini bertambah jadi 5 huruf, maknanya juga bertambah. Kalau janaba, misalnya kata Nabi Ibrahim, wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhi aku dan anak keturunku dari menyembah berhala. Wajnubni, kalimatnya cuma janaba ini. Tapi kalau kata ijtinab, artinya ada effort yang lebih daripada kata menjauhi. Allah bilang, kita tulis dulu ya poinnya. Yang ketiga adalah Allah tambahkan alif dan ta di situ, harus ada effort yang plus tuh. Jadi Allah sampaikan kepada kita bahwa untuk menjauhi prasangka itu bukan hal yang ya udah biarin aja nanti hilang sendiri. Enggak, dia enggak hilang sendiri. Allah bilang kalian harus mengeluarkan effort untuk menjauhi prasangka ini. Jadi satu, Allah bilang prasangka itu sudah ada dalam diri kita. Mau gimana pun, ada orang datang rambutnya keriting, kita bikin prasangka. Ada orang datang rambutnya lurus, kita bikin prasangka. Ada orang datang nggak pakai rambut, kita bikin prasangka lagi. Semua kejadian, kita selalu ada prasangka di hati kita. Karena itu Allah gunakan ijtanib, jauhi sesuatu yang telah dekat pada dirimu. Kata ijtanib itu menunjukkan menjauhi sesuatu yang sesuatu itu nggak jauh dari kita. Misalnya kalau saya bilang, ada apa ya, pas zaman COVID lah. Ada orang sakit COVID, dia tinggal di sana. Dan kata orang, jauhi orang yang sakit COVID itu. Itu bukan ijtinab. Ijtinab itu adalah saya duduk di kursi ini, dan di kursi ini ada kucing, kucingnya banyak misalnya sebelumnya. Dan saya duduk di sini, Ustaz, jauhi kursi itu baru ijtinab. Saya sudah jelas duduk di atas kursi, terus dia bilang, Ustaz, ijtinab, jauhi kursi ini. Kenapa? Banyak kutu kucing di situ ada yang duduk. Nah kata ijtinab itu bukan menjauhi hal yang memang sudah jauh. Kan ada kan kita menjauhi hal yang sudah jauh. Jauhi narkoba, enggak ada narkoba di masjid ini. Dia udah jauh dari kita. Tapi Allah bilang katsiran minadh-dhann, jauhi sesuatu itu dan itu sangat dekat dengan kita. Kata janbun itu dekat tuh. Janbun itu samping kanan atau samping kiri, janbun itu sisi kita. Dan Allah katakan kebanyakan dzan itu sudah sangat dekat dengan kita. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kata Allah, perkara dzan ini perkara serius. Kenapa? Karena hal yang dimulai dari dzan ini itu bisa macam-macam tuh, perperangan antar keluarga, perperangan antar negara, itu bisa terjadi gara-gara dzan.
bunuh-bunuhan saudara itu sudah terjadi gara-gara zon. Karena itu Allah katakan ijtanibu, jauhi perkara zon ini. Dan dia menggunakan kata ijtanib pakai kata effortnya lebih daripada biasa. Kenapa? Karena emang ini serius, ini kerja serius, menjauhi prasangka kerja serius. Dan satu poin lagi teman-teman, kata ijtanib minadh-dhon ini. Kalau kita lihat di Quran, aturan-aturan dalam Quran itu biasanya mengatur hal-hal yang fisikal, hal yang kelihatan. Jangan dekati zina, kelihatan kan? Dirikanlah sholat, kelihatan kan? Jangan minum khamar, kelihatan. Jangan bilang ke orang tua, kelihatan semua. Itu kan pekerjaan fisikal. Dhon itu bukan pekerjaan fisikal tuh. Kata ulama ketika menjelaskan ayat ini, beberapa ulama mengatakan di ayat ini agak unik karena biasanya syariat Islam ini mengatur hal-hal yang fisik. Karena prasangka itu belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya, tapi rahmat dari Allah, ada orang berniat nanti malam qiyamul lail, itu dia udah dapat pahala. Tapi ada orang berniat nanti malam saya maling, itu dia belum dapat dosa. Kalau masuk ke ranah fikih, ke ranah hukum halal atau haram, itu prasangka itu nggak ada hukumnya, nggak bisa dihukumi prasangka itu. Atau kalau ada kemarin orang dikeluarkan dari penjara, koruptor keluar dari penjara, kenapa? Karena dia punya prasangka baik, nggak bisa. Prasangka baik itu nggak ada hukumnya, prasangka buruk nggak ada hukumnya. Tapi di ayat ini Allah membahas nih, satu ayat ini dedicated membahas tentang zon itu sendiri. Biasanya kalau belajar fikih, teman-teman belajar fikih, belajar hukum itu akan menghukumi sesuatu yang sudah kelihatan secara fisik. Hukum tidak bisa menghukumi sesuatu yang di ranah pikiran. Itu nggak bisa dihukumi. Tapi dia bisa menghukumi sesuatu yang keluar fisik. Fikih juga seperti itu. Dan ulama ketika menjelaskan ayat ini biasanya kayak gitu. Tapi di ayat ini berbeda. Allah bicara tentang hal yang belum kelihatan nyatanya. Ini masih barang yang tersembunyi nih, zon itu. Dan ulama menjelaskan disebutkan seperti itu karena bahaya dari zon yang salah itu. Zon yang salah kalau dipelihara di kepala, itu akan mengendap lama. Dan itu bisa membuat kerusakan macam-macam. Iringannya tadi itu tuh, zon mulainya, kemudian tajassus mata-matai, kemudian hasil dari mata-mata tuh dapat konten itu sampai dapat orang yang punya zon yang sama, kita ngumpul sama dia, ngomongilah zon itu. Seolah-olah orang itu monster, nggak ada kebaikan sama sekali. Padahal setiap manusia pasti punya sisi baik dan punya sisi buruk. Punya sisi buruk dan pasti punya sisi baik. Zon itu membuat orang kayak setan semua. Udah nggak ada baiknya, udah kayak setan semua. Nah itu fatalnya itu. Dan kita membenci dia, kadang-kadang kita juga membenci lulusan ini kampus mana nih. Kita juga membenci ini ngajinya di masjid mana nih. Wah kayaknya umat ini gak pernah maju, berantakan umat ini. Kata Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ada banyak isyarat di sini Allah mengatakan, dhon ini urusan serius kata Allah. Dan kalian benar-benar harus mendorong dhon itu keluar dari tubuh kalian. Harus dibuang beneran itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Plus Allah katakan lagi, Allah katakan setelah itu katsiran minadh-dhon. Ada yang tahu arti katsir artinya apa? Katsirnya banyak. Dan Allah bilang di dalam diri kita tuh dzan tuh banyak. Dan semua kita melakukan itu. Allah ngomong ke orang beriman. Ini pembahasannya bukan orang kafir, pembahasan orang beriman. Pembahasannya anak-anak ngaji. Anak ngaji di masjid apakah dia clear dari dzan? Enggak kata Allah. Yang ngomong Allah bukan saya. Semua kita punya potensi untuk bawa prasangka. Karena itu Allah kasih tahu kita, hati-hatilah dan jauhilah semua bentuk prasangka itu. Semuanya prasangka. Ada komunitas kita baru kumpul. Komunitas Quran baru kumpul kan. Ada masuk satu pakai iPhone. Quran tapi pakai iPhone. Satu lagi Android. Selalu ada prasangka itu. Satu lagi pakai motornya motor butut. Kok ahli Quran gak mulia yang motornya butut? Wah ada yang tetap pakai moge, motor gede, angkuh sekali. Selalu ada zon. Jadi tidak ada satu momen, tidak ada satu diskusi, ada potensi zon itu muncul di diri kita. Dan Quran mengatakan ijtanibu, ini urusan serius yang kalian benar-benar harus jauhi, harus hindari. Kenapa? Karena zon itu akan meliding kita, akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang akan membuat hidup berantakan. Sebelum membahas sosial kita berantakan, pribadi kita akan berantakan duluan. Zon yang diikuti itu akan menyiksa diri, pastilah teman-teman. Zon yang diikuti itu prasangka yang kita ikuti, kan follow up dari prasangka kan tajassus, kepo, macam-macam pengen tahu segala urusan. Akhirnya kita sibuk ngurusin orang lain. Sementara kerjaan kita tuh banyak banget, waktu sedikit. Selesai dengan settle dengan diri kita, ayolah kasih manfaat ke orang lain. Ya kan muslimin itu kan gak cukup bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kita tuh setelah diri kita settle, pikirkanlah bagaimana caranya tetangga kita dapat manfaat dari kebaikan kita.
Rasulullah khairunas anfa'ahum linnas. Tapi kalau kita zon yang dipelihara di kepala, zon itu menyita waktu kita, menyita energi kita, menyita emosi. Kalau yang disita emosi teman-teman, itu beda dengan uang. Uang misalnya ada orang datang minta 20.000 Pak, saya kasih 20.000 selesai kan. Tapi kalau yang dia ambil emosi saya, sampai besok saya masih gondok tuh. Iya kan, teman-teman pernah mungkin debat di internet, mungkin di chatting-chattingan apa, di komen-komenan debat gitu kan. Debatnya mungkin cuma balas itu cuma 15 menit paling lama. Tapi gondoknya sampai besok pagi. Iya kan? Jadi zon itu kalau dipelihara itu menghabiskan waktu, menghabiskan energi banyak, itu untuk kita sendiri sudah bermasalah. Dan itu nanti secara mujtama, secara sosial, masyarakat publik, itu akan merusak juga. Yang muncul apa? Yang di ayat sebelumnya, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu komunitas merendahkan komunitas yang lain, satu masyarakat merendahkan masyarakat lain. Akhirnya kita punya istilah untuk semua kelompok. Hari ini kan ada istilah untuk semua kelompok. Kelompok ini radikal, kelompok ini terlalu bahas akidah, kelompok ini tazkiyatun nafs mulu. Kelompok ini jihad politik terus. Anda tahu nggak semua kelompok itu dulu namanya apa? Namanya dulu muslimin, semuanya. Hari ini kita yang membagi ada spesifiknya itu. Dulu tuh semuanya muslimin. Sahabat itu membahas itu, sahabat itu membahas jihad politik, sahabat itu juga membahas tentang tazkiyatun nafs, sahabat juga membahas tentang akidah, semuanya betul. Hari ini karena hal itu kita akhirnya kelompok-kelompokkan, sampai pada level rusaknya kita kelompok-kelompokin ustadznya tuh. Saya kalau nggak ustadz yang ini saya nggak mau, harus ustadz yang sesuai dengan jalan saya. Tahu nggak yang sifat kayak gitu siapa dulu? Sering disebutkan dalam Quran. Dan sering kita caci maki, Bani Israel. Bani Israel itu, Nabi itu paling banyak turun di Bani Israel. Nabinya Bani Israel itu jumlahnya ratusan, ribuan jumlahnya. Yang dimention dalam Quran saja itu dominasi oleh nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel mulai Israel itu sendiri kan Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Bani Israel semua tuh. Nanti ada Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Musa. Itu banyak sekali Nabi Bani Israel itu. Bahkan kalau antum buka surat Al-Kahfi, itu satu cerita aja langsung 3 nabi itu. Nabi Musa jalan dengan anak muda asistennya tuh. Fatahu, asistennya Musa. Asistennya Musa itu namanya kalau di tafsir Yusha' bin Nun. Next time Musa meninggal, dia melanjutkan legasinya Musa itu. Dia jadi nabi juga. Satu frame tuh ada 2 nabi itu. Di perjalanan itu Yusha' bin Nun minggir, Musa ketemu dengan gurunya. Siapa gurunya? Ada yang tahu gurunya Nabi Musa di surat Al-Kahfi siapa? Nabi Khidir, itu juga nabinya Bani Israel. Satu frame saja udah ada 3 nabi. Satu frame aja sudah ada 3 nabi. Dalam satu potong kisah di surah Al-Kahfi, Nabi Bani Israel paling banyak. Masalahnya, orang kalau nggak bisa bersyukur, nikmat yang besar itu jadi masalah. Akhirnya orang Bani Israel itu dia milih-milih nabi. Oh, nabi ini nggak sesuai dengan style kita. Dah tunggu aja nabi ini mati, ntar hadir lagi nabi yang baru kok, baru kita ikuti dia. Ternyata nabinya nggak meninggal-ninggal, mereka bunuh. Atau membaca kisahnya Nabi Zakaria, itu meninggalnya dibunuh oleh Bani Israel. Putranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam, meninggal dibunuh sama Bani Israel. Hari ini ada orang yang mengata-ngatai Israel, sifatnya Israel itu. Nah, kalau ustadz ini saya nggak mau, saya maunya ustadz ini aja. Ustadz ini saya nggak mau, saya mau ustadz ini aja. Rusak gitu jadinya. Dan orang yang ngomong itu baru belajar ngaji kemarin, juz 30 aja nggak hafal. Dan dia berani membilang ustadz ini. Gak maju-maju kita. Susah umat ini maju. Karena itu kita tuh mundur terus, ngekor terus. Orang-orang kafir itu gak tertarik dengan Islam karena kitanya kayak begini. Mereka gak tertarik, Islam apa nih, Islam damai ya. Mereka bertengkar satu sama lain. Dan itu dimulai dari mana? Zon. Allah ijtinab katsiran minadh dhon. Ini kerjaan serius. Dan kalau Allah bilang ini kerjaan serius, artinya ada pahala yang besar yang menunggu kita. Ada orang kerjaan serius itu jihad fisabilillah perang, tapi ada hal yang kita nggak melakukan gerakan, tapi itu kerja yang berat. Ijtinab katsiran minadh dhon, menjauhi kebanyakan dari zon itu. Kemudian teman-teman kita lanjutkan, Allah bilang ijtanibu katsiran minadh dhon. Allah bilang ini satu poin lagi. Allah kan ijtanibu katsiran minadh dhon. Terjemahnya adalah jauhilah kebanyakan berprasangka. Allah bilang jauhilah, kalau diterjemahkan ya, kebanyakan prasangka.
Kalau mau diterjemahkan lebih pas lagi, jauhilah dengan sungguh-sungguh. Itu terjemahan lebih pasnya, karena ijtanibu gak cukup menjauhi. Dia harus menjauhi, kata ada tambahan alif dan ta itu menjadi jauhilah dengan serius tuh. Benar-benar jauhilah kebanyakan berprasangka. Kalau saya ganti kalimatnya, ini kan kalimat larangan ya, jauhilah dengan sungguh-sungguh kebanyakan berprasangka. Saya ganti dengan kalimat jangan berprasangka. Itu yang lebih simpel kan? Jangan suudzon, kan lebih simpel tuh. Saya ganti dengan jangan berprasangka. La tadhunnun. La tadhunnuna su'adzan atau la tadhunnun. Jangan kalian berprasangka. Itu lebih simpel yang ini apa yang ini? Lebih simpel yang pertama atau yang kedua? Lebih simpel yang pertama kan? Yang ini apa yang ini? Yang ini, yang ininya yang mana? Yang pertama ini kan lebih simpel kan? Dan Al-Qur'an itu orang Arab itu punya standar, orang Arab itu punya standar sastranya sangat tinggi. Kritik sastranya orang Arab itu luar biasa. Nanti satu saat saya akan kasih contoh ke teman-teman bagaimana orang sastrawan Arab mengkritik sastrawan lainnya. Itu setiap kata dikritik, coba itu. Kalau ada yang anak FIB, anak-anak sastra, antum kan belajar kritik sastra kan? Itu ibunda kita Khansa, sahabat Nabi, itu mengkritiki penyair hebat, namanya Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi. Itu beliau kritiki syairnya Hasan bin Thabit. Saya baca syairnya saja, saya merinding baca syairnya. Sama Khansa dikritiki setiap kosakatanya, setiap kata dikritiki. Kata ini salah, harusnya bukan yang ini, ganti sama yang ini. Kata ini salah, harusnya bukan, ganti sama ini. Coba terus, Quran turun kepada masyarakat Arab yang kritik sastranya sedetail itu. Dan mereka punya kaidah, khairul kalami ma qalla wa dalla. Kalimat yang paling baik itu kalimat yang sedikit, yang qalla qalil, tapi sudah dalla, dalil. Dia sedikit, tapi sudah menjawab banyak pertanyaan. Itu standarnya orang Arab. Kalau kamu ngomong panjang lebar, poinnya cuma itu, terus ngomong sampai 2 jam, orang Arab bilang, ini kalimat gak berkualitas. Kalau kita kan bikin skripsi, kalau bisa 500 halaman, poinnya 3 aja. Kalau bagi orang enggak, kalau bisa halaman, kenapa gak 3 halaman aja? Kalau poin tujuannya itu, kenapa gak 3 halaman saja? Nah, Quran turun kepada masyarakat yang punya mindset bahasa kayak gitu. Dan ketika Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, orang Arab akan mengatakan, akan lebih gampang kalau bilang la tazunnun. Jangan berprasangka. Tapi ketika ayat ini turun, tidak ada satupun ahli sastra bahasa Arab yang menyerang ayat ini. Ulama mengatakan ini kalau dalam bahasa Arab namanya italah. Italah itu kalimat yang seharusnya bisa pendek sama Allah dibikin panjang. Ada poin penting di sana. Kalau Allah bilang la tazunnun, jangan berprasangka, udah selesai. Tapi Allah gunakan ijtanibu katsiran minadh-dhann, itu ada indikasi bahwa Allah panjangkan kalimat yang harusnya bisa simpel. Satu, ini kerjaan-kerjaan penting. Kalau tidak dilakukan, fatal akibatnya. Yang kedua, dan ini enggak kerjaan gampang. Yang ketiga, setiap kerjaan yang kalian lakukan Allah kasih pahala yang besar. Itu tuh ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita pikirkan prasangka itu, enggak apa-apa prasangka saya aja. Bagi Quran itu bukannya enggak apa-apa, bukannya gampang. Karena prasangka yang didiamkan itu kayak api dalam sekam. Untuk tahu api dalam sekam ya. Sekam tuh karena kita belanja marketplace terus nggak paham. Saya tinggal dulu dekat gilingan padi. Jadi padi itu nanti ada beras, ada bungkusnya beras itu. Ya kan nanti dipisah tuh di gilingan itu. Nah bungkusnya beras itu masuk ke karung, nanti bungkusnya itu masuk ke tempat yang lain. Itu namanya sekam. Di sekam itulah di kampung saya biasa main dekat sana. Itu sekamnya setiap digiling padi itu banyak tuh, sekam kan bertonton padi itu banyak. Tapi nggak pernah penuh tuh tempat, karena di dalamnya ada api. Apinya nggak kelihatan, tapi asapnya kelihatan. Dan api yang nggak kelihatan itu menghabiskan sekam itu terus. Saya setiap sore kalau pulang dari ngaji pergi ke sana, kok nggak penuh-penuh ya? Dengan keluar dari corongnya sebanyak itu, ini kok tempat nggak penuh-penuh? Ada api dalam itu. Itu Tuhan itu kayak api dalam sekam, dia tersembunyi tapi dia menghabiskan banyak hal. Menghabiskan energi, dan nanti ketika dia keluar fatal akibatnya. Zon itu kalau dipelihara itu makin fatal lagi ketika antum ketemu dengan orang lain yang dia punya zon yang sama juga. Bertemulah akhirnya ngomongin itu tuh. Oh dan bentuknya fatal. Ulama menjelaskan kalau antum baca kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu saudaranya Yusuf yang 10 orang ingin membunuh Yusuf. Ada baca kisah itu kan?
Pertanyaannya, kok bisa saudara berpikiran membunuh saudara? Ini saudara loh, saudara kandung atau kalau di dalam Bible disebut saudara sebapak lah. Tapi setidaknya saudara. Kok ada kepikiran membuli saudaranya sampai pada level membunuh? Itu kenapa? Sebagian ulama menjelaskan, sebenarnya bukan yang niat itu enggak 10-10-nya. Yang niat itu cuma 1-2 orang saja. Tapi karena yang 8 ngumpul dengan 2, dan zon yang ada dalam hatinya itu jadi ketika numpul dengan 2 itu, jadi kalau di komunikasi namanya echo chamber. Echo chamber di satu ruangan, orang ngomongin tema yang sama, dan kita pikir dunia kayak gitu aja. Ada informasi masuk dari luar gak diterima itu. Akhirnya kalau kita jaga zon, dapat orang yang zon yang sama ngumpul, jadi echo chamber tuh. Dan kita pikir dunia itu kayak begitu aja. Itu fatalnya zon itu. Dan itu berdampak kemana-mana. Berapa kemana? Dan Allah pilihkan kata ijtanibu katsiran minadh-dhon. Allah bikin kalimat yang seharusnya ringkas, Allah bikin panjang karena menunjukkan betapa urgensinya, pentingnya kita menjauhi dzon itu. Kemudian Allah definisi dzon itu. Dzon itu kata ulama di antara definisinya adalah i'tiqadu wuqu'i syai'i i'tiqadan rajihan. Dzon itu satu bentuk keyakinan akan sesuatu itu akan terjadi. Tapi keyakinan itu rajihan, bisa jadi dia kuat, tapi dzon itu juga bisa jadi dia lemah keyakinan itu. Tadi sempat kita singgung kata dzon itu, ini bisa dihapus. Syukran. Tadi kita bahas dzon itu ya, dzon. Mulai dari hal yang dia mungkin prasangka sampai keyakinan, itu disebut dengan dzon. Dan Al-Quran menggunakan dua-duanya. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah ngomong yang ini. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan Allah juga menggunakan kata dzan itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yang tadi kita bahas. Orang-orang yang mereka punya dzan bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Itu dzannya orang-orang beriman itu levelnya level 100% keyakinan. Kalau ini taruhlah ini cuma 10%, ini 100%. Allah gunakan dua-duanya. Dan ulama menjelaskan kenapa bisa dua-duanya. Ini kan kalimat yang bertolak belakang. Satu ragu, satu yakin. Tapi Quran menggunakan kalimat kosakata yang sama untuk memaknakan keraguan dan memaknakan keyakinan. Iya kan? Kenapa Quran enggak pilih kalimat yang lain? Kenapa alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim? Kenapa enggak alladzina yatayaqqanuna? Mereka yang yakin bahwa mereka bertemu Rabb mereka. Yakin kan clear buat kita. Tapi kenapa gunakan kata dzon juga? Nah, kita bisa paham ketika memahami ayat ini bahwa dzon yang awal itu, yang awalnya prasangka, orang-orang kita bahas orang-orang tadi, orang-orang beriman itu, mereka yakin, sangat yakin, bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Mereka yakin sekali. Ulama menyebutkan, dulu orang-orang ini, mereka nggak yakin. Sebelum punya iman, mereka masih mikir, kita itu kalau nanti mati, kira-kira dibangkitkan lagi nggak ya? Masih ada duga-dugaan itu, karena wahyu nggak ada, nabi nggak ada. Dari Nabi Muhammad ke Nabi sebelumnya, Nabi Isa itu 600 tahun jaraknya. Bayangkan 600 tahun gak ada Nabi. Terus ulamanya Bani Israel itu kayak begitu juga bentuknya. Agama dikekepin sama dia sendiri. Bagi orang mau datang tanya agama, bayar dulu. Dikekepin sama ulama-ulamanya Bani Israel. Akhirnya umat jadi bodoh, 600 tahun gak ada. Akhirnya ada beberapa orang yang dalam hatinya ada prasangka. Sebenarnya gak mungkin hidup kita gini-gini doang nih. Setelah kita mati pasti ada kebangkitan, itu kan bagian dari fitrah. Tapi dia belum yakin. Pertama dzan saja. Tapi setelah dia ketemu dengan Nabi SAW, keimanan mereka itu membuat dzan yang tadinya prasangka menjadi keyakinan 100%. Dzan dipilih kata dzan dalam Quran itu mengisyaratkan bahwa katsiran minadh-dhon yang kita punya, kebanyakan prasangka kita itu punya potensi besar membuat prasangka itu menjadi keyakinan 100%. Itulah bahayanya prasangka kalau dipelihara atau dibiarkan atau dianggap gak ada. Ya udah move on aja. Bahayanya prasangka dibiarkan karena prasangka itu yang terakumulasi, terkumpul dan dia menjadi sebuah keyakinan. Dan kalau prasangkanya buruk, dia jadi keyakinan yang buruk. Nah itu fatal. Fatal untuk pribadi kita, fatal untuk masyarakat. Itu dzan.
Kemudian teman-teman, Allah katakan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari zan itu adalah dosa. Sebagian dari zan itu adalah dosa. Ulama mengatakan ada zan yang tidak berdosa. Itu zan itu dibagi pada dua. Ada dua bagian zan. Ada zan yang positif, yang baik. Ada zan yang negatif, yang buruk. Yang baik itu disebutkan husnudzan. Yang buruk itu disebutkan su'udzan. Prasangka baik, prasangka buruk. Yang Allah cacat di sini, yang Allah cela dalam ayat inilah yang su'udzan ini. Tapi yang husnudzan itu hal yang membuat kita optimis dalam hidup. Itu bagus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjauhi diri dari, bagaimana cara kita ijtinab minadh-dhann itu? Kan pertanyaan berikutnya muncul, tadi kita bahaskan ini, dhann ini bahaya, kita pelihara kepala itu bahaya. Maka bagaimana cara kita menjauhi itu? Satu di antara caranya adalah ketika kita punya prasangka, dan prasangka itu nggak bisa dihapus, masalahnya begitu. Prasangka kita itu kan prasangka itu letaknya kan di hati itu di kepala kan, di otak lah. Otak itu adalah barang yang dinamis. Otak itu tools dalam tubuh kita dan dia didesain untuk tidak idle, dia didesain untuk kerja terus. Otak kita tuh mikir terus, selalu mikir. Sekalinya berhenti mikir itu yang disebut dengan gila atau mati. Mikir terus. Dan ketika kita punya prasangka, prasangka itu kan diolah terus sama otak. Dan kita nggak bisa stop otak, itu masalahnya. Otak nggak bisa di stop, karena itu caranya replace. Itu yang kata Umar bin Khattab, ketika engkau punya prasangka buruk terhadap saudaramu, maka siapkanlah 70 opsi untuk berprasangka baik. Itu jawabannya. Ketika kamu berprasangka buruk terhadap temanmu, siapkanlah 70 opsi untuk berprasangka baik. Saya kasih contoh. Contohnya misalnya, ini rata-rata mahasiswa atau pekerja? Yang pekerja siapa aja? Boleh angkat tangan? Yang mahasiswa? Oh oke, kerja lah misalnya. Kita ada tugas di kantor. Tugas family gathering. Panitianya staff-staff angkatan fresh graduate lah. Biasanya kayak gitu kan. Bagi fresh graduate, oh kalian panitia ya panitia gitu. Tuh 10 orang panitia. Yang fresh graduate terus masih bujang atau masih gadis panitia. Kerjalah 10 orang. Siapkan ininya, siapkan itunya, siapkan eventnya kayak gimana, acaranya survei ke sana dan sebagainya. Dan ketika acara intinya nanti malam jam 7 malam. Ini panitia tuh dari jam 7 pagi udah di lokasi itu. Cuman di lokasi itu cuma 9 orang. Dan itu penting tuh, 7 malam tuh nanti Pak Menteri datang loh, family gathering kita. Kalau udah panik semua nih, satu orang nggak datang tuh. Kita kerja, antum macam-macam kan pikiran terhadap satu orang itu. Oh, ini terus biasa kalau di kantor kalau panitia tuh nanti ada tekannya kan, tekan dapat duit. Ini dia kalau duit cepet, bagian kerja ngilang duluan. Ya kan pas udah selesai nanti LPJ, setelah LPJ ada sisa ini saldo dikasih ke dia kan bisa begitu tuh. Nah itu yang sebagian yang 9 orang berpikiran yang satu orang memang kacau. Nah kata Umar bin Khattab, kalau kalian pernah berprasangka kepada salah seorang saudara kalian, prasangka buruk, siapkan 70 opsi prasangka baik. Oke sekarang gak perlu 70, 2 saja udah selesai urusan. Oke saya siapkan 1 saja. Bisa jadi ibunya sakit. Bisa jadi ibunya sakit, kan itu dia terlambat. Kan sudah selesai semuanya. Tapi kalau kita nggak menyiapkan opsi itu, kepala kita akan terus tuh. Dan setelah selesai kegiatan, kumpul 9 orang, nah itu yang saya bilang echo chamber. Karena saya yakin 9 orang ini setiap orang punya zone di dirinya, cuman nggak keluar aja nih. Sampai ada satu yang mantik. Fulan tadi gimana kabarnya? Keluar semua itu. Seolah-olah Fulan itu memang kerjanya cuma ngerjain kita aja, dia cuma ngejar duit saja. Dan sejak itu kita membenci dia. 9 orang sepakat membenci dia. Dan fatalnya lagi nggak cuma itu saja, ketika satu kantor tuh, udah nggak sehat tuh culture di tempat kerja itu. Itu semua apapun kalau dia yang mulai pasti udah suuzon tuh, gara-gara pengalaman sekali saja tuh. Tapi kalau kita sediakan satu ruang untuk husnuzon, jangankan Umar bilang 70 loh. Kita desain 1 saja, bisa jadi ibunya sakit. Bisa jadi malamnya tadi malam dia pulang dulu ke rumah ibunya. Bisa dia ibunya di mana? Dia ke Cilegon dulu atau dia ke Cirebon dulu sana. Baru ujuk-ujuk pulang ngerjain ini dan setelah kerja dia udah selesai kan. Maka salah satu solusinya adalah replace suudzon dengan husnudzon. 1. Yang kedua, ada di surat ini juga, di ayat yang ke-6 di surat Al-Hujurat.
Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang membawa berita kepada kalian, maka tabayyunlah. Orang fasik itu dia mukmin, dia muslim, tapi kebanyakan dosa. Dia muslim juga, sholat juga, tapi dosanya kebanyakan lakukan. Nah, orang yang kayak begini kalau datang bawa berita, jangan diterima kata Quran. Tabayyun dulu. Tabayyun itu adalah dari kata bayan, minta penjelasan. Ini benar enggak nih? Nah, ini masalah kita hari ini. Hari ini karena sosial media begitu pesatnya, kita itu obesitas dengan informasi hari ini. Dan banyak dari informasi kita nggak sempat klarifikasi. Belum klarifikasi yang ini, udah ada informasi baru yang datang. Dan fatalnya masyarakat muslim hari ini kita terobsesi dengan keluarga orang. Baru artis ini cerai, kita mau, kayaknya saya perlu konfirmasi deh. Sebenarnya antum juga nggak perlu konfirmasi, tahu juga nggak perlu. Tapi dia merasa penting, FOMO kan, fear of missing out. Saya perlu konfirmasi. Dia mau konfirmasi, udah datang informasi lain bahwa KDRT, 2 nih, 3 nih, akhirnya kita simpen semua tuh. Nah, sosial media ini kalau tidak ditanggulangi ini akan berat. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau orang fasik datang bawa berita, fatabayyanu. Itu orang fasik loh. Orang fasik itu dia masih sholat, bisa jadi. Yang datang pada kita yang bawa berita siapa ya? CNN, kafir. Akhirnya kita mengamini saja. Sekarang sejak kejadian Gaza, baru orang tahu bahwa Amerika itu kerjanya bohong semua. Ya kan setahun Gaza dari 7 Oktober 2023 sampai 2024 mereka masih bertahan. Itu BBC, CNN, semua berita-berita itu tahu gak kerjanya apa? Ketika Hamas membunuh tentara Israel, dia bilang apa? Hamas membunuhi remaja-remaja. Ketika Israel membunuhin anak kecil umur 5 tahun, perempuan kecil 5 tahun, salah satu perempuan, young lady, seorang perempuan muda itu tewas itu. Ketika Hamas disebut murder, membantai. Itu yang terjadi hari ini. Dan kita oke-oke aja dengan itu. Nah, kembali ke ayat ini, Allah bilang, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Kalau orang kafir, ya lebih penting lagi tabayyun. Lebih penting lagi karena itu berita itu media itu sebenarnya tools. Dan kalau dia alat, pasti media itu ada tujuannya. Gak ada media yang, manusia itu gak bisa, itu teman-teman yang bikin karya ilmiah sangat paham bahwa manusia itu tidak bisa bebas nilai, itu gak ada tuh. Manusia itu akan bias, pasti manusia itu akan bias. Setiap manusia pasti akan bias. Saya pernah diajak debat sama orang-orang yang gak yakin dengan Islam. Tapi dia bilang, tapi Satrian, antum jangan bawa syariat ya, itu akan bias nantinya. Saya bilang, enggak bisa. Saya pasti bias dengan ilmu yang saya pelajari. Sebagaimana kalian juga akan bias dengan ilmu filsafat yang kalian pelajari. Jadi enggak bisa saya ninggalkan itu. Siapapun pasti bias. Kita menilai apapun pasti bias dengan experience kita. Taruhlah kita enggak belajar Quran. Antum kan baca buku, apa yang antum baca? Dan cara antum menilai sesuatu kan akan bias dengan itu. Enggak ada manusia yang bebas nilai, enggak ada. Kita akan selalu bias dengan background kita itu. Dan Allah mengatakan in ja'akum fasiqun, kalau orang fasik datang bawa berita maka tabayyunlah. Tabayyun itu klarifikasi sampai benar-benar yakin. Dalam riwayat yang lain, riwayat cara qiraah yang lain itu bukan fatabayyanu tapi fatatsabbatu. Kata tatsabbatu dari kata sabat, sampai kokoh itu. Sampai informasi yang kamu dapatkan informasi yang valid 100%, yang sangat kokoh. Nah, kalau sudah kokoh informasi itu, baru kita melakukan action. Kalau informasi nggak kokoh, jangan, nggak usah ikuti dulu, nggak usah follow up, nggak usah forward, nggak usah ini. Sekokoh apa ilmu kita tentang informasi yang kita barusan dapat itu? Itu penting. Jadi bagaimana cara menjaga azan itu? Satu, menjaga azan itu replace dengan zon yang baik. Atau kedua, kalau tidak, ya tabayun, klarifikasi. Masalah kita orang Indonesia, ini ayat ini sangat Indonesia. Ayat ini tidak begitu cocok untuk orang Arab. Cocok sih, tapi lebih cocok orang Indonesia. Kenapa? Orang Arab tuh dia kalau nggak suka dia jelasin. Saya 4 tahun di Mesir, kalau bertengkar dengan orang Arab, ketemu ngomong habis-habisan, debat tuh. Selesai, bubar. Kayak nggak ada masalah sama sekali orang Arab tuh. Orang Indonesia, dia masalah dengan si A, tahu nggak dia menemui siapa? Dia menemui si B, si C, si D, si E, siapapun kecuali si A. Orang Indonesia itu. Iya kan? Kita punya masalah sama si A, kita ngomongnya ke si B, ke si C, dan kita ngomong ke siapapun bikin status, kenapa nggak ngomong ke si A aja langsung? Itu kan tabayun itu. Ya udah ngomong aja. Dan bahkan teman-teman,
Kita ketika tabayun, belum ngomong, itu sudah clear. Antum punya zon kepada seorang teman. Teman tuh nggak ketemu dengan kita, tapi kedengaran kemudian datang aja ke rumahnya, datang bawa makanan atau apa kayak, Assalamualaikum, Kang, gimana kabar? Kita belum tabayun, dari senyumnya aja kita udah tahu, nggak mungkin dia ngomongin jelek ke saya. Kayak itu pertemuan itu dalam Islam tuh nggak tergantikan oleh video call, oleh chat group, oleh chatting, oleh audio call, nggak, pertemuan itu tidak tergantikan. Itu Rasul bilang musafahah aja tuh, salaman aja, itu menggugurkan banyak dosa. Kalau dengan salaman saja banyak keburukan yang hilang, maka betapa banyak kebaikan yang dihasilkan dengan pertemuan. Ya kan, dengan pertemuan kita, banyak kebaikan sekali. Karena itu ketika antum punya suudzon kepada seseorang, temui aja dia. Sebelum kita klarifikasi, baru ketemu aja, Assalamualaikum, itu udah selesai. Jadi yang kedua, tabayun, minta penjelasan. Jadi, dan jangan pernah bergerak apapun kecuali kita udah sangat yakin dengan informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau nggak begitu yakin, itu bagi saya kalau ada si A ngomong ke saya tentang si B, ya udah saya biarin aja dia ngomong dan saya nggak akan percaya. Kecuali si B yang ngomong. Kita harus punya seperti itu, apalagi di zaman hari ini. Di zaman hari ini tuh berita, informasi sangat pesat dan orang menjadikan itu sumber pencarian keuangan. Informasi keretakan keluarga seseorang, itu jadi engagement paling banyak di sosial media, itu algoritmanya itu paling cepat naik kalau orang ngomongin keburukan keluarga orang lain. Oh itu rusak kita hari ini kayak gitu. Ngapain kita ngomongin keburukan orang lain? Kita juga, keluarga kita juga nggak sempurna kok. Kita terobsesi dan orang menjadikan itu sebagai mata pencarian uang itu, mata pencarian hidupnya. Itu mengerikan. Nah, cara yang kedua adalah dengan tabayun itu, dan jangan pernah bergerak apapun kecuali kita sudah tabayun. Tabayun itu dengan apa? Dengan ketemu sama orangnya. Ya pakai adab lah. Jangan datang, Assalamualaikum Kang, saya suuzon ke antum selama ini. Enggak, antum berantem nanti. Ya muter dulu lah ngomong ke sana, gimana kabar? Dan kadang sebelum ngomong pun kita udah melihat dari obrolan, gak ada masalah sebenarnya. Itu hari ini, dunia hari ini, karena ada sosial media hari ini, ada pertemuan itu mahal. Itu kadang-kadang saya kurang setuju sebenarnya kalau masjid-masjid itu meng-YouTube-kan kajian, itu saya nggak setuju sebenarnya. Saya milih antum ikut ke masjid atau nggak usah ngaji sama sekali. Ayolah bereffort kita ke masjid. Untuk pacar sendiri bereffort loh. Dan itu maksiat. Ke masjid nggak mau effort. Pilihannya datang ke masjid atau nggak usah sama sekali. Ya bodoh aja seumur hidup. Dan kita akan menikmati betapa setiap langkah ke masjid itu menjadi pahala. Oh itu keberkahan itu, setiap letih, hujan-hujanan. Dan nanti di hari tua, antum akan mengenang itu sebagai momen yang indah. Hujan-hujanan ke masjid Al-Latif, sempit-sempitan debis, keringetan, dempet-dempetan, hararadang, macam-macam itu akan jadi memori yang sangat indah yang mungkin kita akan ceritakan ke anak-anak kita nanti. Tapi kalau ini duduk, Ustaz Rian ngomong apa nih? Baru Ustaznya ngomong 5 menit, kita udah tidur kan. Kadang sambil makan kuaci, sambil ngerjain yang lain gitu. Ting-tong keluar gitu. Nah, itu pertemuan itu mahal teman-teman. Itu sekarang kita bukan new normal lagi, kita itu normal-normal lagi. Kembalikan back to normal-normal lagi. Karena mahal sekali loh pertemuan kayak gini. Mahal sekali. Di mana antum cari circle hari ini yang ngomonginnya akhirat. Cari semua circle tuh ngomongin cuma 2 biasa itu. Kalau yang laki-laki ya, kalau nggak hobi pasti cuan, itu aja. Dan itu nggak akan dibawa sampai mati. Antum mati, antum bubar. Sampai Quran mengatakan al-akhilla, orang-orang yang bestie di akhirat tuh bermusuhan kata Allah. Kecuali mereka yang bertakwa. Dan itu dibangun di circle yang ada di dalam masjid ini. Itu indah pertemuan kita. Siapa tahu di antara kantum ada yang besanan, ada yang saya udah menikah tapi saya punya adik. Nanti main ke rumah ya. Itu indah tuh pertemuannya di masjid. Jauh lebih indah daripada di mall. Setidaknya kita udah mulai dengan pintu yang baik duluan. Ya kan, daripada di Oyo. Udah jelas maksiat tuh. Apa yang mau dibangun? Keluarga seperti apa yang dibangun? Pertemuannya di Red Doors. Mau pertemuan keluarga seperti apa yang mau kita bangun di awal dengan kayak begitu? Mulai di masjid. Itu pertemuan itu mahal. Itu mahal sekali. Dan Rasul sampai bilang, jabat tangan aja itu menggugurkan banyak dosa. Pertemuan itu mahal. Kayak itu ada hal-hal yang kita punya zon, ketemu sama orangnya aja. Dari jauh aja, woi Assalamualaikum. Semua zon itu hilang. Saya mengalami itu, saya punya zon dan orang nyampein, iya Ustaz Rian, si Mas itu bilang ya udah pas ada pertemuan ketemu, baru masih jauh, Assalamualaikum Mas Rian, langsung hilang semua zon itu. Nah itu yang kedua tabayun. Yang ketiga ada kaidah yang Rasul ajarkan. Kaidah Rasul itu jadi kaidah usul fikih hari ini, nahkumu bil zawahir wa nufawwidu 'ala Allahi sarair.
kita menghukumi dengan yang zahir saja. Dan kita gantungkan kepada Allah hal-hal yang tersembunyi. Dia di depan saya ramah, baik, terus orang bilang, di depan antum ramah, tapi di belakang antum enggak. Yang saya nilai depan saya aja, bagi saya udah cukup. Bagaimana tersembunyi? Memang dia enggak punya Tuhan yang akan mengadili semua perbuatan manusia. Apakah harus saya mengadili sifatnya dia? Enggak. Kenapa hidup kita stres? Karena kita mencoba membaca pikiran orang lain, kan itu kita stres. Nebak-nebak terus isinya. Kan itu dia datang, senyum kita, ramah, kita udah selesai. Orang akan bilang, enggak dia ramah depan kamu saja, di belakang, buat saya di depan saya ramah, selesai. Itu udah jelas itu. Itu menenangkan kita itu menyelamatkan hati kita, pikiran kita, emosi kita. Tapi kalau kita menghukum dengan hal yang apapun status dia bikin, ini kayaknya ngomongin saya nih. Habis ketemu ngomong, terus dia bikin, ternyata ada kopi yang pahit ya, waduh. Dia bilang kopi pahit, barusan saya ngomong sama dia tuh, berarti omongan saya pahit nih. Dia ngomong kopi pahit karena memang istrinya baru bikin kopi lupa masukin gula. Kita merasa itu buat kita. Itulah kalau zon dipelihara, apapun jadi masalah. Orang bikin status apapun, kok saya rasa saya. Itu cukup, nahkumu bidzawahir. Ini kaidah yang buat saya tuh dalam hidup saya pakai kaidah ini. Kita menghukumi yang zahirnya saja. Wa nufawwidu 'alallahi sarair. Dan hal yang tersembunyi saya serahkan ke Allah. Kalau dia berniat buruk, biar urusan dia sama Allah. Kalau dia gibahin saya, itu pahala yang ini kata ulama itu, ada orang menggibahi beliau. Kemudian ada muridnya datang, ya Syekh, ada syekh itu mau jelek-jelekin engkau. Ahlan wa sahlan, selamat datang pahala yang datang tanpa harus berusaha. Saya bilang gitu. Orang bilang, ada orang lain jelek-jelekin bapaknya. Kata bapak itu, saya bersyukur pada Allah. Karena saya dapat pahala tanpa harus ngapa-ngapain. Dia diem gini aja tuh. Ada 100 orang jelekin saya diem aja. Saya dapat pahala itu. Dari 100 orang loh. Nah, jadi kita cukup menghukumi sesuatu dengan yang zahir, kita serahkan kepada Allah apa yang tersembunyi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Dengan itu ayo kita lihat, sekarang kerjaan saya apa? Kerjaan kita banyak teman-teman. Tugas kita banyak. Antum selesai lah, settle lah dengan diri sendiri dulu. Kalau settle dengan diri sendiri kita bisa beri manfaat ke orang lain. Tapi kalau sibuk dengan itu, diri nggak beres, orang lain yang diurusin, habis energi itu. Maka kita minta kepada Allah semoga Allah jadikan kita orang yang mampu mengkontrol zon perasaan kita. Dan semoga hati kita dipenuhi dengan husnudzon dan kita mampu menyikapi segala informasi sampai tathabbut, sampai kita sangat clear dengan informasi itu, baru kita bertindak. Kalau tidak clear, nggak usah bertindak duluan. Udah biarin saya dulu. Sampai kita fatabayyanu, sampai kita sangat jelas dengan informasi itu, kata ulama sebagian qiraah fatathabbatu, sampai benar-benar kokoh informasi itu, sudah utuh, sudah solid 100%. Dan saya melihat itu dari saya kalau menghadapi masalah, saya biasa menghadapi masalah itu masalah keluarga paling banyak. Datang suami curhat ke saya, masalah istrinya. Saya nggak bisa mengambil kesimpulan apapun, sampai istrinya juga ngomong. Kalau nggak, saya akan menghukum satu pihak saja. Semua masalah minimal kita cover both sides kalau kata media dulu. Media hari ini yang penting engagement. Kalau media dulu covering both sides. Ayah saya almarhum beliau wartawan. Kalau semua ngasih berita, itu kita harus punya dua sudut pandang pro dan sudut pandang kontra. Baru dengan itu kita bisa lumayan netral lah memberikan kesimpulan. Kita menghadapi kayak gitu juga. Ada teman kita berantem, kita teman bertiga, saya, si A dan si B. Si A, si B berantem nih, si A lapor ke antum. Jangan kasih keputusan apapun, sampai si B juga cerita ke antum. Kalau enggak, kita akan bias tuh. Nanti si A lapor ke antum, nanti temannya si A, A1 lapor, A2 lapor, A3 lapor. Jadi echo chamber tuh, kayak si B, emang si B ini setan emang. Kita terbiasa dengan itu, dan itu nggak baik, sangat tidak baik. Persahabatan dibangun lama bisa jadi hancur gara-gara itu aja tuh, gara-gara zon itu. Baik teman-teman semuanya, semoga Allah jadikan kita hamba yang bisa menjaga zonnya, dan Allah jadikan kita orang yang hidup dengan husnuzonnya sangat banyak, terutama ke Allah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mentabayun sebelum kita mengambil langkah ke depan dari semua prasangka kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.